dan juga Jabal Jiyad. Gunung ini juga merupakan tempat di mana malaikat Jibril turun menjumpai Rasulullah SAW dengan rupa asli malaikat Jibril dengan 600 sayapnya menutupi langit dan bumi. Itu rupa asli malaikat Jibril. Di sini Jihad yang sekarang sudah bongkar dan tidak ada Pak, tinggal jam besar yang ada sebelah kanan kita. Kemudian di depan dulu ada masjid disebut dengan Masjid Muttaqi. Masjid Muttaqi, tempat di mana Rasulullah SAW sandaran Pak Ibu. Secara disebut dengan Ittika atau Muttaqi. Depan sebelah kiri sekarang sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu Allah berbahagia, kita insyaallah akan menuju Jabal Thur. Ziarah kita pertama Bapak Ibu akan menuju Jabal Thur. Ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Allah berbahagia, sekali lagi tidak ada kaitan kita ziarah ini dengan umrah. Ziarah ke Jabal Thur Bapak Ibu sekalian merupakan tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Rasulullah sebelumnya Bapak Ibu sekalian tumbuh dan lahir di Makkahul Mukarramah 2 tahun. Bapak Ibu sekalian 4 tahun beliau Bapak Ibu sekalian ditinggalkan oleh bapaknya Abdullah. Rasulullah SAW hidup dalam keadaan yatim piatu karena setelah umur 6 tahun Siti Aminah ibunda Rasulullah SAW pergi menuju Madinah Bapak Ibu sekalian, tapi perjalanan pulang sampai di Abha beliau meninggal. Hingga Rasulullah SAW besar dan tumbuh dalam keadaan yatim piatu. Sebelum kenabian Bapak Ibu sekalian, bangsa Arab adalah animisme, menyembah berhala, karena mereka menganut paham yang tidak lurus. Ini makanya disebut dengan zaman mereka zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah karena mereka menyembah patung berhala, Manat, Lata, Uzza, Abal. Bapak Ibu sekalian, mereka sembah, mereka bikin, kemudian mereka sembah. Inilah masa-masa mereka disebut dengan masa jahiliyah. Rasulullah SAW Bapak Ibu sekalian dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tidak lama kemudian juga beliau meninggal Bapak Ibu sekalian, kemudian pindah datangan pamannya Abdul Muttalib. Beliau besar di golongan keluarga yang terkenal, suku Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib adalah merupakan suku keluarga besar yang terkenal kebaikan dan kejujuran mereka. Baru Rasulullah SAW diangkat Nabi setelah umur 40 tahun. Pasnya Rasulullah Bapak Ibu sekalian berada di Jabal Nur di Gua Hira. Rasulullah SAW berjuang menyebarkan risalah dakwanya dengan selama kurang lebih 3 tahun hanya 30 orang yang masuk Islam, termasuk dengan 40 lengkapnya dengan nasabnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Bapak Ibu, Rasulullah berdakwah banyak rintangan, tantangan, bahkan juga Bapak Ibu sekalian menghadapi sampai pembunuhan. Rasulullah SAW pada tahun ke-10 Hijriah ditinggalkan oleh seorang istri yang beliau cintai, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Tidak lama kemudian pamannya Bapak Ibu sekalian Abu Thalib meninggal juga. Setelah itu Rasulullah berdakwah menuju Taif, tapi sambutan mereka Bapak Ibu sekalian dengan suku kabilah Hawazin adalah
lemparan batu, di mana anak-anak mereka diundang, dipanggil semuanya untuk melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kaki Rasulullah SAW berlumuran darah. Pulang Bapak Ibu sekalian dengan tangan hampa Rasulullah SAW dari Taif menuju Makkah. Perjalanan pulang, malaikat gunung Bapak Ibu sekalian mendatangi Rasulullah SAW menawarkan diri untuk melemparkan Jabal Abu Qubais dan Jabal Baiqa'an yang ada di dekat Masjidil Haram untuk dilemparkan kepada mereka, tapi Rasulullah mengatakan tidak. Rasulullah hanya mengharapkan tubuh datang dari suku-suku mereka yang bertauhid melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu, Rasulullah SAW selalu berdakwah. Pada tahun ke-11 Hijriah Rasulullah menuju Jabal Bukit Aqabah. Rasulullah masuk ke tenda-tenda orang-orang yang melaksanakan haji. Hajinya mereka dulu Bapak Ibu sekalian ya begitu, tidak sesuai dengan syariat. Rasulullah berdakwah, masuklah 6 orang dari suku kabilah Aus dan Khazraj Madinah yang dulunya terkenal dengan Yasrib. Tahun berikutnya Bapak Ibu sekalian, tahun ke-12 Rasulullah berdakwah pada tempat yang sama. 12 orang masuk Islam dong. Mereka juga dari Yasrib, dari kota Madinah, dari suku kabilah Aus dan Khazraj. Mereka bai'at langsung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun berikutnya ke-13 berdakwah lagi Bapak Ibu sekalian pada orang-orang di dalam tenda yang mereka datang dari Yasrib Madinah. Maka 70 orang, ada yang mengatakan 73, dan ketiga diantaranya adalah wanita masuk Islam Bapak Ibu sekalian, dan mereka sekaligus berbaiat pada Rasulullah SAW untuk janji setia mengikuti Islam dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Dari situlah Bapak Ibu sekalian Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kalian saudara-saudara dan tempat yang aman di dalam. Yang dimaksud baginda Rasulullah SAW adalah Madinatul Munawwarah sekarang, yang dulunya terkenal dengan Yasrib. Dari situlah Bapak Ibu sekalian, orang-orang Mekah yang sudah beriman masuk Islam, tua muda, laki perempuan, Bapak Ibu sekalian, mereka hijrah, pergi meninggalkan Madinah, meninggalkan Mekah, meninggalkan rumah, harta benda mereka. Hanya iman Bapak Ibu sekalian yang melekat pada mereka. Mereka dengan semangat keluar, tapi dengan secara sembunyi-sembunyi, bukan secara terang-terangan. Hanya satu Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah beliau hijrahnya beda dengan yang lain, dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau tawaf di Baitullah, kemudian berdiri di kerumunan suku Quraisy, dan beliau dengan pedang terhunus Bapak Ibu sekalian mengatakan, silakan yang mau menghadap Umar, kalau ingin istri-istrinya menjanda atau ingin anak-anaknya menjadi yatim piatu. Umar akan pergi keluar dari Mekah menuju Yasrib, menuju Madinah untuk hijrah. Tidak satupun dari suku kabilah Quraisy yang menjawab, bahkan berani menghalangi Sayyidina Umar. Itulah keberanian Sayyidina Umar Bapak Ibu sekalian. Kemudian tinggal Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sering mendatangi Rasulullah dan mengatakan pada Rasulullah SAW untuk minta izin bersama hijrah dengan para sahabat yang lain ke Madinah, tapi Rasulullah mengatakan la ta'jal as-sahba insyaallah, jangan tergesa-gesa, mudah-mudahan dijadikan teman dalam perjalanan. Dari situlah Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar As-Siddiq membeli 2 ekor unta, satu untuk Rasulullah dan satunya untuk dirinya sendiri, persiapan nanti kalau sudah ada izin hijrah dari Allah untuk Abu Bakar dan Rasulullah menuju Madinah. Bapak Ibu, pada hari yang telah direncanakan Rasulullah untuk ditangkap, ditawan, diusir, bahkan akan dibunuh, Bapak Ibu sekalian, malaikat Jibril turun memberitahukan atas rencana kafir Quraisy ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat Rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ulama mufassirin mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah ayat untuk izin Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah langsung memanggil Sayyidina Ali malam itu karena Rasulullah sudah diperintahkan untuk keluar. Rasulullah dalam keadaan bahaya untuk hijrah menuju Madinah.
Rasulullah SAW malam itu tidak diperkenankan untuk tidur di rumahnya, lalu digantikan oleh Sayyidina Ali. Dalam kebukaan itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah keluar dengan aman dengan menabur debu di atas kepala mereka, dan Allah membukakan penglihatan mereka keluar menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq di Hilton. Pak Ibu kalau mau tahu rumah Abu Bakar As-Siddiq ya, lantai ketiga, di situlah Bapak Ibu sekalian ada masjid namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di bawahnya itulah rumah beliau, rumah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah masuk Bapak Ibu sekalian dan keluar sebelum fajar, sebelum subuh, menuju Jabal Tur yang jaraknya kurang lebih 4 kilo di sebelah selatan Masjidil Haram. Rasulullah Bapak Ibu sekalian bahkan diceritakan di sana melepaskan alas kaki Rasulullah dengan sandalnya tidak satu pun ya Rasulullah pakai Bapak Ibu sekalian. Kemudian diceritakan juga Rasulullah jalannya itu sambil jinjit artinya tumitnya diangkat Pak Ibu, saking khawatirnya takut sampai ketahuan oleh orang kafir Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah, kadang berada di depan Rasulullah, kadang berada di belakang Rasulullah karena khawatir atas serangan musuh. Bapak Ibu sampai di atas Jabal Tur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu berlumuran darah kakinya, kemudian sampai di dua Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kita sudah sampai Pak Ibu ya, nanti insya Allah di depan. Nanti kita teruskan lagi perkampungan sekitar Pak Ibu ya, yang ada di sekitar ini adalah disebut dengan perkampungan hijrah atau Hayyul Hijrah. Jalannya pun ini juga disebut dengan Syariat Hijrah, dan Jabal Tur berada di sebelah kanan kita Bapak Ibu sekalian. Tapi kita insya Allah akan berhenti. Kita akan berhenti nanti di akhir Bapak Ibu sekalian, di lapangan di sana kita masuk untuk ambil gambar bersama-sama dengan background Jabal Tur. Sebelah kanan Pak Ibu kalau kita lihat ya, Jabal Tur ketinggiannya Bapak Ibu sekalian dan permukaan bumi sekitar kurang lebih 158 meter, naiknya sampai ke atas tadi ada sekitar kurang lebih 1,5 jam Pak Ibu. Naik turunnya bisa 3 jam coba ya, naik turunnya bisa 3 jam. Kita insya Allah akan berhenti nanti di akhir Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak masuk lubang gua Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan kita ada lubang pagar Pak Ibu ya. Kita coba nanti pisang ya, insya Allah. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kita ambil gambar bersama-sama.